Hening mendekap malam, saat Mang Oman, Mang Sajan, Mang Yana dan Bionong menerobos gelap menuju kampung sebelah. Sepi, hanya terdengar suara binatang malam dan langkah kaki rentam mereka yang menggesek tanah. Berbekal bantuan cahaya seadanya, mereka menembus perkampungan yang sudah ditinggal lelah para penghuninya. Mang Oman dan rekan-rekannya ini adalah pemain calung tarawangsa, seni tradisi dari Cigelap yang hingga kini masih bertahan di tengah gempuran musik kontemporer. Malam ini mereka berangkat untuk memenuhi undangan dari keluarga Mak Saria. Kali ini bukan untuk sekadar tampil, ada maksud lain yang diharapkan. Mak Saria sedang sakit, berharap sembuh setelah mendengar bunyi waditra dan kidung calung tarawangsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedatangan Mang Oman dan para pemain calung tarawangsa memang sudah ditunggu-tunggu. Keluarga Mak Saria telah jauh-jauh hari meminta mereka untuk tampil di rumahnya. Dadang, anak pertama Mak Saria, mengatakan sudah 2 pekan ibunya menderita sakit. Ia sempat dirawat di rumah sakit selama sepekan, namun tak kunjung sembuh. Setelah pulang dari rumah sakit, Mak Saria semakin tak berdaya. Sehari-hari hanya tidur, terkulai lemas. Bahkan belakangan, ia punya permintaan yang tidak biasa. Mak Saria seolah kembali ke masa kecil. Ia meminta untuk digendong sambil diayun-ayun keluar rumah oleh cucunya. Perempuan berusia 80 tahun itu tampak betah digendong. Sesekali ia berbicara dengan pesan yang tidak mudah dipahami. Oke weh, sina garing heula. Ulah geus. Ayo beda ye. Suku damel ngamai. Di saat terkapar tak berdaya, Mak Saria pernah melantunkan kawi dengan suara yang kurang terdengar jelas. Meski samar, tapi alunnya tak asing di kuping. Itu menjadi sebuah pesan yang harus ditafsirkan. Keluarga berembuk dan akhirnya semua sepakat undang calung tarawangsa. Itu ya apa tuh istilahnya ini tuh keleluhur gitu kan. Kalau gak dilaksanakan ya itu. Jadi minta gitu ya. Gitu. Ya ini ya sekarang ya kita laksanakan, ya mudah-mudahan lah menjadi jembatan gitu kan, jadi obat gitu kan, supaya ya ibu saya ini bisa sembuh lagi. Dengan syariatnya ini, juga lantarannya ini ya ibu saya ya bisa sembuh kembali seperti sedia kala gitu kan. Kedatangan para pemain tarawangsa ini membuat suasana rumah ramai. Mak Saria yang sedari siang hanya berbaring di atas kasur, memaksakan bangun tanpa dibantu orang lain. Mak Saria semeringah saat Mang Oman memetik dawai tarawangsa. Tatapan Mak Saria terpusat pada alat gesek yang umurnya sudah puluhan tahun itu. Ia tampak menikmati musik yang terdengar menyayat. Apalagi saat Bionong mulai melantunkan kawi. Entah apa yang dilantunkan, liriknya tidak terdengar jelas. Hanya beberapa kata yang bisa ditangkap telinga. Bahasanya campuran, ada bahasa Sunda, Jawa dan juga Arab. Sulit untuk memahami apa yang dinyanyikan Bionong. Namun, pesan dari semua lagu itu bermuara pada Tuhan.
mengingatkan dan mengajak untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kawis seperti itu bisa dibawakan dalam waktu sekitar 9 menit. Lama memang, namun durasinya berbeda-beda. Ada yang lebih lama dari itu, seperti kawih lokat mala yang sampai 13 menit. Ada juga yang kurang dari itu, seperti judul Kang Iriadi yang dinyanyikan dalam waktu 8 menit. Dalam satu kali tampil, lamanya bisa sampai 5 atau 6 jam, bahkan lebih. Saat main di rumah Mak Sariah, Mang Oman dan rekan-rekannya mulai main pukul setengah 10 malam dan selesai pada pukul 3 dini hari. Kendati momentum seperti ini tidak biasa, kehangatan tetap terjaga. Disebut tak biasa karena penampilan calung tarawangsa ini punya maksud khusus, yaitu mengobati orang sakit. Keluarga Mas Sariah mengundang Mang Oman dan kawan-kawannya memang untuk itu. Bagian dari ikhtiar pengobatan, mencari sembuh lewat tarawangsa. Percaya tidak percaya, itu dilakukan dan memberikan dampak positif. Alhamdulillah. Sekarang ini dengan adanya ini ya di samping medis itu ya kita secara adat leluhur juga kita laksanakan. Ya, sekarang alhamdulillah. Nah biasanya tidur terus ini. Ya sekarang ya biasa. Alhamdulillah. Udah bisa ngobrol, bisa ini kan. Biasanya sebelum ada momen ini Tidur terus. Orang dibangunin, bangun sebentar, tidur lagi. Suruh disuruh makan juga, suruh minum ya udah tidur aja gitu. Sekarang ini alhamdulillah ini udah bisa ngobrol, bisa kan. Dari kemarin tuh nggak kenal sama anak-anak cucunya tuh gitu, sama yang nengok-nengok tuh nggak kenal gitu. Nggak sadar lah istilah kan. Ya sekarang ya udah alhamdulillah sih udah sehat kembali gitu. Selain bagian dari ritual syukuran panen padi, calung tarawangsa juga masih digunakan sebagai media pengobatan seperti yang dilakukan keluarga Mas Sariah. Meski sepintas tidak bisa diterjemahkan oleh logika, penggunaan calung tarawangsa sebagai sarana pengobatan memperlihatkan hasil yang positif. Tidak hanya Mas Sariah, keajaiban, sentuhan magis tarawangsa pernah juga dirasakan oleh Suparman, warga Cisurian, Desa Parung, Kecamatan Cibalong. Ia bercerita, istrinya pernah menderita sakit parah yang sulit diobati secara medis. Dibawa berobat kemana-mana tapi tak kunjung sembuh. Bahkan, selama 46 hari istrinya tidak tidur. Hanya duduk dan sulit masuk makan. Namun setelah mengundang tarawangsa untuk main di rumahnya, penyakit istrinya hilang. Ya tiasa gitu. Di antawis nama, ente sadayana panjawat tiasa ku iya ente gitu. Ke orang pintar ya kedah ngeset itu nanon kai bengkung saur sepuh mah gitu. Kedah sakitu kalieun gitu lah. Mun dua kali sekali gitu tuh. Pokoknya di antawisnya anu lumpuh tawan taeun di antawisna gitu. Model kemari di lah atas katingali gitu. Anu nangis anu hoyong di ayun-ayun gitu kamari lah ditaros. Seperti situ gitu. Di antawisna gitu.
Mas aya tamu teh yang ngiring, alhamdulillah aya modal artis anu ieu. Pan aya pamangan. Lembut atuh. Terus nama anjing karena tadi anjingnya anak malamut itu nanti. Selain untuk syukuran panen atau media pengobatan, calung tarawangsa juga kerap dimainkan sebagai sarana hiburan masyarakat dan keperluan lainnya. Sampai sekarang masih ada warga yang menanggapnya dengan beragam motif. Ada yang mengundangnya untuk pesta pernikahan, selamatan rumah, pertunjukan seni, atau syukuran tahunan seperti yang dilakukan keluarga Wasliah. Warga Cisurian, Desa Parung, Kecamatan Cibalong ini setiap tahun, tepatnya di bulan Ruah atau Sya'ban, keluarga Wasliah rutin mengundang tarawangsa. Itu sudah menjadi tradisi keluarga yang sudah turun-temurun dimulai sejak tahun 60-an. Sadajan tawasul sinrang hadiah urang ngos istighfar tiluang sulan anu pamudah-mudahan dosa urang samudayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wasliah bercerita, semasa hidup ibunya rutin mengundang tarawangsa ke rumahnya. Itu dilakukan sebagai bagian bentuk syukur agar mendapat keberkahan hidup. Sebelum meninggal dunia, Mbak Omoh berwasiat agar anak-anaknya tidak melupakan tarawangsa. Sehingga sampai sekarang hal itu masih dilakukan. Namun yang ditampilkan hanya tarawangsa dan kecapi, tidak dengan calung dan suling. Rada syukuran ya. Anu sok biasa di kampung turunan ti ini moyangna satahun sakali tiap ngalaksanakeun ieu narawangsa tiap satahun sakali bulan Roah gitu. Mun pamaksadanana ieu hadiah we ka karung-karung kitu anu mahu misalnya ieu saum kitu anu tos di kapungkur teh dilaksanakeun ku putra-putrana ieu teh gitu. Beginilah rupa tarawangsa, sangat sederhana. Terbuat dari kayu lame, hanya memiliki 2 gawai atau senar. Itu bukan tanpa maksud, mengandung filosofi tentang kehidupan manusia yang berpasangan. Alat geseknya terbuat dari kayu yang diberi tali injuk. Semua berbahan alam, kecuali senarnya. Selain digesek, tarawangsa dimainkan dengan cara dipetik. Satu senar digesek, yang satu lagi disentil atau dalam bahasa Sunda disebut disintre. Alat musik gesek ini diperkirakan sudah ada sebelum abad ke-15, ada yang menyebutnya sejak abad ke-12. Di awal kemunculannya, tarawangsa ini hanya dipadukan dengan kecapi yang dimainkan oleh juru kawih.
Jadi kalau tarawangsa sebagai alat musik itu menyerupai bentuknya rebab. Bentuknya rebab dan berdawai hanya 2. Nah yang menarik, dawainya itu konon katanya yang tradisional itu terbentuk dari kawat atau kabel bekas rem yang bergelombang itu. Yang bergelombang itu dalam arti ada fungsi tersendiri secara musikalitas. Jadi fungsinya itu agar frekuensi yang dihasilkan, yang dihasilkan itu punya resonansi yang agak berbeda gitu ya dari dawai-dawai lainnya gitu. Ini menyangkut tentang kronologis gitu ya. Nah, tarawangsa sebagai kesenian tidak hanya berdiri sendiri. Dia ada alat pasangannya yang disebut dengan kacapi, tapi orang Sumedang mengatakan itu jentreng namanya. Jadi yang disebut dengan seni tarawangsa itu ada tarawangsa dan ada jentreng. Nah tarawangsa sendiri ada yang menyebutnya juga dengan istilah ngek-ngek gitu ya. Jadi ngek-ngek dan jentreng itu yang disebut dengan seni tarawangsa gitu. Suhendi menjelaskan, tarawangsa di beberapa daerah seperti Sumedang, dalam penampilan seninya selalu disandingkan dengan kecapi atau jentreng. Ada tarawangsa dan kecapi. Namun, di Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya kondisinya berbeda. Selain ada kecapi, penampilan seni tarawangsa kerap dipadukan dengan alat musik lain. Mengenai perkembangan berikutnya, ada yang memang tarawangsa itu pasangannya dengan jentreng, ya seperti di Sumedang dan di Subang itu tarawangsa berpasangan dengan jentreng atau kacapinya. Nah yang di Cibalong ini di Tasik agak berbeda ya. Tarawangsa justru kelihatannya lebih dikolaborasikan dengan calung renteng ya. Nah oleh karenanya yang di Tasik itu disebut dengan calung tarawangsa begitu ya. Kalau melihat dari sisi bentuk dan jenis instrumen, nampaknya itu ada perkawinan antara 2 bentuk dan jenis instrumen yang berbeda. Antara tarawangsa dengan calung renteng, kan begitu ya. Kita lihat perkembangan ini merupakan satu bentuk kalau di dalam ilmu antropologi ataupun etnomusikologi disebut dengan difusi. Difusi itu begini. Jadi ada satu instrumen ya bentuknya relatif sama menyebar ke berbagai wilayah kebudayaan. Nah, namanya jadi berbeda-beda itu ya. Seperti begini, rebab. Rebab itu arbabu ya. Mungkin dari Timur Tengah gitu ya. Datang ke Indonesia jadi rebab ya, datang ke Filipina jadi git-git padahal bentuknya sama-sama juga gitu. Kemudian di daerah Sulawesi ada rendo, ada keso-keso dan lain sebagainya. Ini juga menunjukkan difusi kebudayaan yang terus dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan sesuai dengan karakteristik kebudayaan setempat. Gitu. Nah kembali lagi kepada persoalan tarawangsa yang ada di Cibalong, Tasikmalaya, fungsi ritualnya sampai hari ini pun masih tetap ada. Nah oleh karenanya ketika berbicara tentang seni tarawangsa Cibalong itu dihadirkan, tentu saja durasi ataupun waktu penyelenggaraannya itu sesuai dengan bagaimana ritual atau ritus-ritus agraris itu dilaksanakan. Kesenian tarawangsa di berbagai daerah termasuk di Cibalong dimainkan sebagai cara masyarakat berterima kasih atas berkah alam yang diberikan Tuhan. Sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen, masyarakat lama sudah sangat menyadari bahwa setiap yang diterima merupakan bagian dari ekosistem kehidupan yang harus selalu dirawat. Sehingga terjadi proses saling memberi dan menerima dengan alam semesta sebagai sumber kehidupan. Setiap jenis kesenian termasuk instrumen musiknya pada masyarakat lama itu ada simbol. Jadi tarawangsa itu disimbolkan sebagai bentuk perempuan yang cantik gitu ya. Nah dimaknai oleh masyarakat lama pada masyarakat agraris, jadi membunyikan tarawangsa itu sebetulnya juga untuk kepentingan mensimbolkan hadirnya Dewi Sri gitu. Sementara jentreng sendiri atau kecapi itu disimbolkan sebagai tanah atau lemah gitu. Jadi dikawinkan ya antara lemah untuk kepentingan atau tanah untuk kepentingan cara bertani dan juga Dewi Sri sebagai Dewi Padi gitu.
Pada mulanya, calung tarawangsa merupakan dua jenis kesenian yang terpisah. Seni calung dan seni tarawangsa. Keduanya memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing. Calung dimainkan saat menunggu padi di sawah. Sedangkan tarawangsa dimainkan ketika akan menyimpan padi hasil panen atau ampih pare ke leit atau tempat penyimpanan padi. Penggabungan dua kesenian itu bukan tanpa maksud. Salah satu alasan yang paling menonjol adalah agar keduanya tidak punah di keru seni modern. Dulu, masyarakat ada yang suka calung, tapi tidak dengan tarawangsa. Begitupun sebaliknya. Lalu keduanya digabungkan sehingga sampai sekarang calung dan tarawangsa masih bertahan. Sebetulnya secara kebutuhan masing-masing dari instrumen pun punya peranan tersendiri. Tarawangsa dia punya peranan tersendiri, calung punya peranan tersendiri. Ketika digabung maka memiliki peran lain, memiliki fungsi lain, memiliki tujuan lain. Sama halnya seperti di musik modern misalkan. Ketika sebuah instrumen djembe yang berangkat dari tradisi Afrika kemudian dihadirkan di dalam musik reggae, maka kemungkinan besar untuk melestarikan dan untuk melanjutkan estafet dari kehidupan instrumen atau kesenian itu sendiri, maka digabungkan supaya tetap hidup dan berkembang. Selain bentuknya yang unik, tarawangsa juga memiliki susunan nada atau laras yang berbeda dengan alat musik lainnya, namanya laras lindu. Kendati terlihat sangat sederhana, tarawangsa adalah alat musik utama yang menjadi sentral jalannya pertunjukan calung tarawangsa. Peranannya sangat penting. Selain memberi pangkat pada lagu, tarawangsa merupakan pembawa alur melodi lagu. Alat musik lainnya yang erat dengan tarawangsa adalah kecapi atau jentreng. Bentuknya hampir sama dengan kecapi pada umumnya. Namun, ukurannya lebih kecil dan hanya memiliki 7 kawat. Itu salah satunya merepresentasikan kesakralan angka 7. Kecapi ini berperan untuk membentuk arkuh lagu. Bagi juru kawih, keberadaan kecapi dalam tarawangsa atau calung tarawangsa juga merupakan bagian vital. Karena menjadi patokan nada. Dalam beberapa kesempatan, tarawangsa hanya dimainkan bersama kecapi tanpa calung dan suling. Memasuki tahun 1969, tarawangsa yang semula hanya dimainkan dengan jentreng, penggiat seni di Cibalong mengelaborasikan alat musik lain, yakni calung. Berbahan bambu awi hideng, calung dalam tarawangsa jumlah bilah bambunya ada 7 yang disusun menggunakan are gere, sejenis tumbuhan yang hidup merambat, dan kedua ujung talinya dikaitkan pada ancak atau penyangga sebagai tumpuannya. Dalam calung tarawangsa, ada 2 jenis calung yang dimainkan, yaitu calung indung dan calung anak. Ukuran dan nada yang dihasilkannya berbeda. Calung indung berperan sebagai pengiring lagu dalam bentuk arkuh atau kerangka gending. Sedangkan calung anak mempunyai peran memberikan variasi atau hiasan pada arkuh lagu yang telah terbentuk dari calung indung. Keduanya memiliki peranan berbeda, namun saling mengisi satu sama lain. Di Cibalong itu selain dari instrumen tunggal mandiri tarawangsa, dia hadir bersama dengan instrumen lain, diantaranya adalah calung, yaitu calung renteng atau calung rantai. Kemudian ada pula tambahan yaitu suling. Jadi selain dari alat melodis, diantaranya tarawangsa, calung, kemudian suling, bahkan Mbak Oman, Mbak Aseng waktu itu menyampaikan ada juga alat yang sifatnya perkusi, yaitu kendang. Nah, kehadiran instrumen itu sebetulnya sudah berada sejak lama. Namun pada hakikatnya kesenian ini adalah
kesenian yang berbeda gitu. Calung memiliki peran sendiri, tarawangsa memiliki peran sendiri, dan kehadiran mereka itu punya fungsi masing-masing, punya fungsi sendiri. Calung itu berangkat dari kalangenan, artinya hanya sebuah instrumen yang erat kaitannya dengan masyarakat pertanian. Ketika menunggu padi di sawah, ya mereka memainkan instrumen calung. Karena masyarakat Sunda khususnya dekat dengan alam atau dekat dengan makhluk yang lain, itu diantaranya banyak bambu. Kemudian mereka membuat instrumen, dijadikan sebuah alat yaitu calung, dan kemudian dimainkan oleh mereka ketika menunggu padi. Kemudian tarawangsa pun sama, dibuat, dibentuk hanya untuk sebatas kelangenan. Kemudian bergeser menjadi sebuah seni ritual karena ada nilai yang mungkin menyentuh rasa. Ketika suara, ketika bunyi, ketika hantaran nada yang dihasilkan dari instrumen itu memiliki kekuatan bisa menembus rasa manusia. Calung tarawangsa merupakan satu dari sedikit seni tradisi di Jawa Barat yang hingga kini masih bertahan. Meski terseok-seok dalam derasnya arus musik modern, kesenian yang satu ini tetap mengalun hidup di tengah masyarakat. Beda dengan topeng Kanji dari Karawang, Palasiang dari Sumedang, atau Bungbangan dari Ciamis yang sudah dinyatakan punah karena berbagai sebab. Di antaranya tidak ada seniman yang memainkannya dan masyarakat sudah tidak lagi peduli. Bersyukur kepunahan tidak menimpa calung tarawangsa. Selain karena terkait erat dengan adat budaya setempat, masyarakat luar masih ada yang mengundang untuk tampil. Bukan hanya di dalam Kabupaten Tasikmalaya, tapi juga dari luar daerah. Seperti halnya ketika kita mendengarkan musik, ada yang musik itu ketika didengarkan itu enak, mendayu-dayu, tapi ada pula yang telinga itu tidak bisa menerima ketika misalkan saya lebih suka musik jazz. Saya tidak suka dengan musik rock, saya tidak suka dengan musik dangdut, saya lebih suka dengan musik punk atau musik hard rock misalkan. Nah, itu pun sama dengan tarawangsa. Ada beberapa yang memang di masyarakat pada saat itu sangat mendalami ketika mendengarkan bunyi alunan tarawangsa itu diresapi, kemudian menjadi media kontemplasi, media perenungan untuk dirinya. Ingat tentang beberapa hal, ingat tentang masa lalu, mungkin ingat tentang apapun. Nah, di sana lahir bahwa tarawangsa itu bisa dipergunakan untuk media pengobatan. Layaknya pertunjukan seni pada umumnya, calung tarawangsa memiliki struktur dalam sajian pertunjukannya. Pemilihan lagu pun ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, pada dasarnya sajian pertunjukan calung tarawangsa secara struktur diawali dengan bubuka. Kemudian dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu yang telah ditentukan dan diakhiri dengan lagu penutup. Kendati terlihat seperti mudah, tidak semua orang bisa membawakan lagu dalam tarawangsa. Juru kawi, biasanya perempuan, tidak ujug-ujug dipilih untuk tampil. Perlu melewati proses panjang dan memiliki ketertarikan serta keterikatan kuat dengan tarawangsa. Begitupun dengan upaya regenerasi pemain calung tarawangsa yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kalau regenerasi untuk waktu ini ada. Alhamdulillah untuk saat ini senang gitu. Di sini juga kira-kira ada sekitar 20 orang lah anak-anak yang sering belajar. Rata-rata ada di bawah 20 tahun. Usia SMA, SMP. Upaya kita untuk untuk menarik para anak muda biasanya suka ditampilkan di acara-acara semacam hiburan. Contohnya seperti Agustusan gitu kan. Sering ditampilkan gitu di panggung-panggung. Ya, pertama mungkin kita sering memutar tarawangsa ini dalam kaset, bentuk kaset gitu.
Jadi untuk menarik anak-anak itu supaya tertarik. Ibu mati tahun 80. Kabit nama ngiring ka pun paman, hoyong tiasa teh gitu. Hoyong nyucruk galur nu kapungkur teh gitu. Da aki abdi teh canoli kapungkur teh gitu. Enten hoyong nitis gitu ya. Hoyong tiasa. Nyamung mohon atuh. Asok ngupingkeun kabit mah. Ngupingkeun we kitu ngiring pan ka Wanar, ka Wajuli gitu. Jadi kacangkem salit-aliten, terus kacangkem teh teras naroskeun itu kumaha leres henteu? Leres. Assalamualaikum. Sukma gumilang rasa kun payakun cahya gumelar rupananda ning tauhid. Rupananda ning tauhid, awas maring sada suci, retkan tamahayana jadi rohati, badan loro jadi tunggal rohani Allah.